Hai, kembali lagi tentunya bersama saya Krisna. Di sini saya bersama teman-teman saya. Di samping saya ada Kak Fitria. Hai. Dan di samping Kak Fitria yaitu Salma. Hai. Dan yang terakhir yang paling ganteng tentunya Rizky. Hai. Oke, terus apa nih yang menarik untuk kita bahas di postingan ini? Nah, kita bisa lihat ya di kolom komentarnya itu banyak sekali respon dari berbagai publik. Iya. Di situ tuh ada beberapa komentar mungkin dari fansnya, komentar lucu-lucuan, dan bahkan ada komentar yang menilai fisiknya sampai mengaitkannya dengan identitas tertentu. Dan yang paling parahnya itu di situ ada merujuk istilah stereotip Ya. ya, stereotip budaya gitu. Iya. Jadi sehingga kasus ini tuh sangat relevan ya untuk kita bahas di kali ini. Soalnya kita bisa melihat di media sosial itu sekarang udah nggak netral lagi. Bahasa itu tidak netral lagi, yang dimana bahasa itu digunakan untuk merendahkan, merendahkan, dan juga Jadi sebuah ini ya, apa? Kayak mau menyerang identitas identitas tertentu gitu. Tanpa melihat ragam budaya yang Ya, jadi kita juga harus hasil dari konten itu kita bisa lihat dari kolom komentarnya ya. Di situ tuh kan banyak sekali audiens yang muncul dari latar belakang budaya dan juga tentunya dari perspektif budaya yang berbeda. Iya. Jadi ya teman-teman, kita juga bisa lihat kembali di kolom komentarnya. Di situ tuh banyak banget komentar dengan kata-kata Bangladesh dan juga Iran. Nah itu tuh kan udah gak termasuk candaan lagi ya. Jadi udah termasuk rasisme simbolik gitu, yang dimana bahasa itu dijadikan untuk memberi label kelompok tertentu gitu. Jadi di sini stereotip juga bekerja dengan menyadarkan sebuah identitas yang kompleks ya. Jadi dalam kasus ini warna kulit menjadi dasar sebuah penilaian yang moral, menjadi penilaian moral dan estetika, di mana dalam seseorang bisa menyimpulkan penilaian bahwa hanya melihat tampilan visual saja dia bisa mencap. Nah, seperti itu. Oke, pertama kita ngomongin TikTok ya. TikTok ini memiliki ciri karakteristik media baru. Dan TikTok ini memiliki interaktivitas tinggi, sehingga TikTok ini nggak bisa mengendalikan para pengguna platformnya ini dalam berkomentar ya. Sehingga kalau menurut saya, kolom komentar itu rentan hadirnya hate speech, seperti di postingan Ratu Namira yang dibahas sama Kak Salma tadi ya. Ya betul sekali Kak. Soalnya kan di sini juga ya platform TikTok itu bersifat network ataupun jaringan, yang dimana platform ini tuh bukan sekadar hiburan lagi, tetapi juga berbasis komunikasi jaringan ya. Jadi dimana konten itu bisa diproduksi, disebarkan, dan juga dimaknai secara kolektif. Ya, kita juga bisa melihat ya. Aplikasi TikTok ini kan bersifat interaktif, sehingga memunculkan komunikasi dua arah, tetapi juga dapat memunculkan ruang konflik. Ya, betul. Oke. Jadi dari komentar-komentar tadi mengandung stereotip dan rasis ya. Karena yang tadi dibahas tidak adanya filter budaya yang sama gitu. Nah, itu tuh karena hasil dari karakteristik media baru. Karena TikTok ini kan dikendalikan oleh algoritma ya. Dan contoh ada dua komponen yang sangat mempengaruhi dalam algoritma itu. Yang pertama, emosi dan konflik. Ini tuh memiliki konektivitas yang tinggi, sehingga ketika dua komponen ini berada dalam suatu postingan, dan itu tuh memicu keramaian gitu di posting itu, dan semakin memperbesar engagement juga. Iya betul sekali. Nah jadi kalau misal maknanya belum disepakati, akhirnya setiap individu membawa standar kecantikannya masing-masing
Nah, dari standar kecantikan inilah biasanya muncul gitu dari latar belakang budaya yang mereka anggap itu normal. Oke. Kalau dalam konteks identitas budaya ya, kasus ini tuh menunjukkan bahwa identitas seseorang itu bukan datang dari siapa dia sebenarnya. Identitas seseorang itu datang bagaimana dari orang memberi label dan menafsirkannya. Ya, di komentar ini juga banyak yang mention ya ras tertentu, dan mungkin ini menjadi pembahasan kita, dan mungkin ini menjadi konflik maksudnya yang di komentarnya juga banyak yang mention ras tertentu sehingga menjadi bisa merendahkan identitas budaya mereka. Iya, betul sekali. Yang awalnya personal menjadi objek publik gitu. Ini nggak lepas dari media baru, karena TikTok itu sebagai jaringan yang dinamis, sehingga konflik yang dianggap sepele padahal itu adalah dampak yang nyata gitu. Oke, pertama kita ngomongin TikTok ya. TikTok ini memiliki ciri karakteristik media baru, dan TikTok ini memiliki interaktivitas tinggi, sehingga TikTok ini nggak bisa mengendalikan para pengguna platformnya ini dalam berkomentar ya. Sehingga kalau menurut saya, kolom komentar itu rentan hadirnya hate speech, seperti di postingan Ratu Namira yang dibahas sama Kak Salma tadi ya. Ya, betul sekali Kak. Soalnya kan di sini juga ya platform TikTok itu bersifat network ataupun jaringan, yang dimana platform ini tuh bukan sekadar hiburan lagi, tetapi juga berbasis komunikasi jaringan ya. Jadi dimana konten itu bisa diproduksi, disebarkan, dan juga dimaknai secara kolektif. Ya, kita juga bisa melihat ya, aplikasi TikTok ini kan bersifat interaktif, sehingga memunculkan komunikasi dua arah, tetapi juga dapat memunculkan ruang konflik. Ya, betul. Oke, jadi dari komentar-komentar tadi mengandung stereotip dan rasis ya, karena yang tadi dibahas tidak adanya filter budaya yang sama gitu. Nah, itu tuh karena hasil dari karakteristik media baru. Karena TikTok ini kan dikendalikan oleh algoritma ya, dan contoh ada dua komponen yang sangat mempengaruhi dalam algoritma itu. Yang pertama, emosi dan konflik. Ini tuh memiliki konektivitas yang tinggi, sehingga ketika dua komponen ini berada dalam suatu postingan, dan itu tuh memicu keramaian gitu di posting itu, dan semakin memperbesar engagement juga. Iya, betul sekali. Masalahnya, stereotip ini diperkuat oleh karakteristik media baru ya. Balik lagi ya ke awal, algoritma TikTok ini memperluas jangkauan komentar yang memicu emosi, sehingga ujaran kebencian ini tuh atau rasis ya tadi terhadap identitas budaya itu tuh selalu hadir gitu. Iya, di ruang publik. Iya, betul sekali. Jadi disinilah nilai hambatan komunikasi antar budaya ini muncul ketika seseorang menilai dari standar budayanya sendiri, tetapi dalam hal itu menganggap standar budayanya itu sama dengan orang lain gitu. Nah, akhirnya komunikasi yang seharusnya itu menjadi ruang untuk saling mengerti ya, tapi ini malah berubah menjadi ruang penghakiman. Ini tuh bukan masalah kontennya ya, tapi juga datang dari audiens yang latar belakang budaya berbeda gitu. Yang paling bisa dilihat itu bukan hanya komentarnya aja, tapi juga betapa cepatnya stereotip dijadikan alat untuk menilai seseorang gitu. Nah, aku sepakat ya, ketika label rasis ini muncul berulang kali dan dianggap wajar, ini bisa menjadi masalah yang serius ya.
Karena ketika sebenarnya kita sedang tidak secara tidak langsung ya, kita sebenarnya membangun komunikasi yang inklusif. Bahkan orang lain bisa menjadi, atau kita bisa katakan bisa diposisikan sebagai yang lain ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan analisis tadi ya, ini tuh bukan sebuah kebetulan, karena struktur media sosial ini memungkinkan komentar-komentar seperti tadi ya, ini tuh saling memperkuat. Sehingga pendapat personal gitu ya. Nah iya, yang tadinya itu cuman pendapat personal itu jadi opini kolektif. Iya, menurut aku pribadi sih peran algoritma di sini juga problematis ya. Sistem lebih menghargai interaksi ketimbang dampak sosialnya gitu. Ibaratnya ya. Iya. Akhirnya komentar yang berbau rasis justru lebih bertahan lama dibanding dan menjangkau banyak orang lagi gitu. Ya, jadi refleksi yang bisa kita ambil, jadi media sosial Kebebasan berekspresi gitu ya, kebebasan berekspresi media sosial gitu. Menurutku literasi komunikasi ini tidak hanya boleh berhenti di aturan boleh atau tidak ya. Perlu diajaknya para pengguna ini untuk memahami bagaimana membentuk suatu makna dan bagaimana makna itu mempengaruhi orang lain untuk memperlakukan orang lain juga. Ya, refleksi terakhir dari aku, masalah ini tidak hanya diberatkan kepada individu, perlu kesadaran yang kolektif bagi pengguna platform dan pendidikan untuk membangun ruang digital yang adil dan beretika. Di kasus ini ya, kita belajar banyak hal, apalagi tentang komunikasi antar budaya. Kita tuh harus benar-benar belajar bagaimana cara kita memahami suatu budaya yang berbeda ya. Karena Contohnya tadi ya yang kita udah analisis dari awal tentang komentar, kita sering menyepelekan mungkin ya komentar dari audiens itu banyak sekali kan. Tentunya itu dari latar belakang budaya yang berbeda. Kadang orang-orang yang menganggap itu hal kecil tapi sebenarnya memiliki dampak sosial yang besar. Iya, betul sekali. Soalnya komentar bersifat publik ya, jadi tidak ada Ya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwasanya era digital saat ini menjadi sebuah tempat yang mempersatukan banyaknya budaya. Seperti itu. Jadi mungkin sebagai pengingat aja buat kita bahwa di era digital saat ini setiap komentar di media sosial itu menjadi bukan hanya soal pendapat pribadi, tapi mungkin ini bisa membentuk cara kita untuk melakukan atau memperlakukan orang lain. Ya, terima kasih sudah menyaksikan podcast dari kita. Semoga pembahasan ini menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk berkomunikasi di era digital. Nantikan kami di episode selanjutnya. Semoga menjadi bermanfaat. Bye-bye.